32 ayat 7. Nah, Ulangan 32 ayat 7, ini ayat yang memberikan perintah kepada kita. Apa perintahnya? Ingatlah kepada zaman dahulu kala, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu. Ya, ayat yang sangat-sangat penting, sekaligus ayat yang sangat-sangat dilupakan, diabaikan, padahal sangat-sangat penting. Jadi waktu kita semua belum baca buku seri sejarah penebusan, dijamin ya semuanya nggak ada yang menganggap ayat ini penting. Ya sampai kita semua baca buku seri sejarah penebusan dan kita bisa mengerti betapa pentingnya ayat ini. Ya untuk mengingat kepada zaman dahulu kala, memperhatikan tahun-tahun keturunan yang lalu. Nah sebelumnya, kenapa kita harus tahu zaman dahulu kala? Ya, tahun-tahun keturunan yang lalu di zaman dahulu kala ini, kenapa kita perlu tahu? Kenapa Tuhan memerintahkan kita untuk mengingat dan memperhatikan ini? Nah, kalau kita lihat di Yesaya 46 ayat 10, Yesaya 46 ayat 10, di slide berikutnya, dikatakan seperti ini, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Tuhan memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian. Ya, sampai sini dulu. Jadi Tuhan memberitahukan dari mulanya. Kata dari mulanya ini adalah beginning, permulaan. Tuhan memberitahukan dari permulaan hal yang kemudian. Kata yang kemudian adalah akhir. Akhir. Ya, jadi ada satu misteri yang Tuhan ingin jelaskan kepada kita. Tuhan menyatakan akhir melalui permulaan. Oh, bagaimana kita dikasih tahu tentang akhir oleh Tuhan? Ya, apakah lewat mimpi-mimpi, apakah lewat penglihatan masing-masing yang kita terima saat kita tidur, ya, atau saat kita lagi melakukan aktivitas terus tiba-tiba ada penglihatan di depan mata kita. Nah, khususnya kepada kita sebagai umat Tuhan, Tuhan sebetulnya sudah kasih tahu ini melalui permulaan, ya. Nah, lalu dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana. Tuhan memberitahu yang belum terlaksana dari zaman purbakala. Nah, kalau kita lihat terjemahan NASB, kalau diterjemahkan seperti ini. Ya, Yesaya 46 ayat 10, terjemahan NASB, Alkitab salah satu terjemahan bahasa Inggris dari Alkitab, menyatakan akhir dari permulaan, menyatakan yang belum terjadi dari zaman dahulu kala. Ya. Kehendakku akan dibangun, akan digenapi. Ya, kehendak Tuhan akan digenapi, akan dibangun berdasarkan permulaan zaman dahulu kala yang adalah nubuatan yang Tuhan kerjakan di hari akhir, di hari-hari ke depan yang belum terjadi. Nah, makanya ini ada hubungannya dengan judul firman atau judul sesi saat ini. Ulangan 32 ayat 7. Makanya penting kita mengingat zaman dahulu kala, memperhatikan keturunan-keturunan yang lalu. Dari situ Tuhan mau memberitahu kita tentang zaman di depan kita sampai kepada akhir zaman. Nah, seperti apa? Tentu saja seluruh Alkitab adalah kisah zaman dahulu kala. Makanya seluruh Alkitab ini sangat-sangat penting, harus kita aplikasikan. Sangat berhubungan dengan kehidupanku, di zamanku, di zaman sekarang. Ini semua ada hubungannya. Nah, kalau kita nggak melihat Alkitab dari sudut pandang yang Tuhan mau seperti ini, ya kita lihat Alkitab buku sejarah. Yang suka sejarah ya dia nikmati,
Yang nggak suka sejarah dia akan bosan. Kenapa saya harus belajar sejarah zaman dahulu kala? Apa hubungannya dengan saya? Ini udah berbeda zaman. Ya, sehingga akhirnya ngantuk dan diabaikan. Dan kita hanya baca Alkitab seminggu sekali, 1-2 ayat, itu pun yang kita pilih-pilih. Ya, nggak semuanya. Nah, jadi penting sekali kita punya sudut pandang, kita belajar Alkitab. Ini hubungannya dengan aku hari ini. Ini hubungannya dengan masa depanku, masa depan dunia ini. Semua dicatat, dinubuatkan di Alkitab melalui zaman dahulu kala. Kita akan langsung lihat contohnya. Contoh, di zaman dulu, Tuhan menuntun umat Israel ke padang gurun. Ya, Tuhan menuntun umat Israel ke padang gurun. Sebelumnya umat Israel diperbudak di Mesir. Tuhan pilih Musa sebagai pemimpin umat Tuhan, mengeluarkan mereka dari Mesir masuk ke padang gurun. Perjalanan padang gurun 40 tahun. Tujuannya untuk masuk dituntun ke tanah perjanjian Kanaan. Tanah perjanjian Kanaan. Ya, saya rasa nggak harus dijelaskan lebih lanjut. Teman-teman pasti sudah familiar dengan cerita ini. Nah, Rasul Paulus melalui hikmat Roh Kudus berkata, kisah mereka di padang gurun adalah nubuat untuk kita di akhir zaman. Nubuatan untuk aku dan kamu, kita semua di akhir zaman. Ya, ini dicatat di 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 11. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 11. Nah, kalau kita lihat di slide berikutnya, 1 Korintus 10 ayat 11. Ya, 1 Korintus 10 ayat 11. Dikatakan semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Ya, semuanya ini kisah umat Israel. Keluaran masuk ke padang gurun, dituntun ke tanah Kanaan atau tanah perjanjian, semuanya. Semua sejarah tersebut adalah contoh, adalah peringatan bagi kita yang hidup di zaman akhir. Ya. Ini adalah contoh, ini adalah peringatan. Nah, kata peringatan di sini bahasa Yunaninya, ya, ada di slide. Kata peringatan di sini bahasa Yunaninya artinya peringatan, teguran, nasihat, instruksi. Ya, peringatan, teguran, nasihat, instruksi. Jadi kita diberikan peringatan, kita ditegur, kita dikasih nasihat, kita dikasih instruksi di akhir zaman ini. Apa peristiwa umat Israel yang dituntun dari Mesir, padang gurun, ke tanah Kanaan? Jadi ada hubungannya dengan kita. Jadi kita nggak boleh hanya mengerti garis besarnya saja. Saya udah tahu garis besarnya. Tapi harus diperhatikan lebih rinci lagi. Dipelajari, digali lebih dalam lagi. Kalau enggak ya kita bingung apa maksud instruksinya. Apakah saya harus pergi ke padang gurun di Timur Tengah terus jalan-jalan seperti itu? Nah, harus tahu secara detail makna rohaninya apa. Ya, sebelum kita mengerti makna rohaninya apa, peristiwanya dengan rinci kita harus tahu. Nah, setiap peristiwa rinci tersebut memiliki makna rohani. Nah, lalu Rasul Paulus kasih peringatan di ayat berikutnya. Di 1 Korintus 10 ayat 12. Dikasih peringatan. Ya, boleh slide berikutnya. Dikatakan, sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ya, ya kebanyakan orang Kristen menyangka, saya udah bagus lah imannya. Udah baik. Nah, justru yang berpikir seperti itu, dikatakan hati-hati loh. Kamu jatuh nanti. Nah, kata hati-hati, bahasa Yunaninya artinya melihat dengan sungguh-sungguh. Hati-hati, lihat dengan sungguh-sungguh.
Lihat dengan sungguh-sungguh peristiwa umat Israel saat itu, dulu, zaman dahulu kala. Kalau kalian tidak lihat sungguh-sungguh dan hati-hati melalui sejarah yang terjadi dengan orang Israel, kalian bisa jatuh. Jika kita tidak memperhatikan peristiwa perjalanan padang gurun ini, kita bisa jatuh. Ya intinya, jika kita tidak memperhatikan zaman dahulu kala di Alkitab, kita bisa jatuh. Jangan merasa udah kuat imannya, udah benar, udah cukup. Nah, jadi ini yang Tuhan tuntun, kan ini instruksi untuk kita di hari akhir. Ya, semuanya ini adalah peringatan, instruksi untuk kita. Nah, jadi mari kita lebih rindu untuk mengerti, belajar, dan mengikuti instruksi Tuhan ini. Nah, secara garis besar, tuntunan Tuhan kepada saudara dan saya, kepada kita semua di akhir zaman, ini disimbolkan melalui semuanya ini kan. Dari Mesir, luar Mesir, padang gurun, terus tanah perjanjian. Nah, ini adalah sejarah umat Israel. Apa hubungannya dengan kami, orang Indonesia? Ya, ada yang dari mulai Nias sampai ke Solo, ya, sampai ke Jawa, Jawa Timur. Nah, apa hubungannya ini sama kita? Ada yang dari Sulawesi juga, maaf. Ya, apa hubungannya ini sama kita orang Indonesia? Nah, umat Israel, kalau kita lihat, ya, boleh slide berikutnya, adalah simbol dari semua orang percaya Yesus. Semua orang percaya Yesus disebut sebagai Israel sejati, Israel rohani. Kita adalah Israel sejati rohani di mata Tuhan. Nah, sedangkan orang Yahudi atau Israel secara biologis, secara jasmani, belum tentu Israel di mata Tuhan kalau tidak percaya Yesus. Nah, jadi kita semua adalah umat Israel di mata Tuhan karena percaya Yesus. Jadi artinya Alkitab ini adalah sejarah Israel. Hubungannya dengan aku, ya jelas ada hubungannya dengan aku karena aku adalah orang Israel. Tuhan bilang ini sejarah aku. Ya. Nah, kita umat Israel, kita umat Tuhan. Ya. Lalu umat Israel ini, apa yang terjadi dengan umat Israel? Mereka diperbudak di Mesir. Ya. Boleh next? Mereka diperbudak di Mesir, yang adalah simbol dari dunia yang berdosa. Ya, Mesir ini memiliki makna. Khususnya untuk kita di akhir zaman, maknanya ini adalah dunia yang berdosa. Nah, bukankah kita orang percaya Yesus tinggal di dunia yang berdosa, tapi yang lebih kasihan lagi, diperbudak oleh Mesir atau diperbudak oleh dunia, diperbudak oleh dosa. Tidak bisa hidup tanpa dosa, selalu terikat dengan dosa. Nah, jadi kita nggak boleh menganggap diri kita teguh. Kita udah nggak perlu belajar firman Tuhan dan dituntun Tuhan di akhir zaman melalui Alkitab. Emangnya ada di sini yang selama tahun baru ini saya nggak pernah tuh ada dosa. Setiap hari saya nggak pernah tuh melakukan dosa. Baik dalam pikiran, baik dalam ucapan, baik dalam tindakan. Dosa kan? Dosa udah menjadi hal yang biasa. Lama-lama dianggap nggak apa-apa. Dianggap normal. Padahal tidak normal di mata Tuhan. Kita harus sadar ini. Kok kita sebagai umat Tuhan, kenapa ya? Aku dosa aja kerjaannya. Dari pikiran, dari ucapan, tindakan hati. Kenapa? Dikit-dikit dosa. Nah, harus sadar dulu. Ini tuh dosa itu jelas nggak benar. Ya, upah dosa adalah maut. Buat Tuhan, kita berdosa kecil, kayak dosa sedang, dosa besar. Terus aja dosa. Buat Tuhan, Tuhan nggak berkenan. Tuhan nggak mau. Jelas Tuhan tidak berkenan. Umatnya berdosa. Nah, semoga kita punya
iman, punya pikiran dan harapan, aku nggak boleh dosa sebetulnya. Dosa tuh nggak benar, nggak boleh dipelihara, nggak boleh dinormalkan dalam hidupku. Nah, semoga kita punya pikiran itu kehendak Tuhan. Nah, tapi pertanyaannya, apakah kita bisa melepaskan diri kita dari dosa? Diusahakan sebagaimanapun, kok dosa lagi, dosa lagi. Nah, maka dari itu, umat Israel tidak bisa melepaskan perbudakan perbudakan Mesir. Mesir adalah negara nomor satu di dunia dalam seluruh aspek, aspek militer, aspek ekonomi, politik, pengaruh, budaya, edukasi, dan lain-lain. Ya, semuanya hebat. Siapa Israel? Israel belum punya negara saat itu. Mereka hanya sekumpulan budak, salah satu budak Mesir. Ya, budak yang paling banyak. Mesir punya banyak budak dari macam-macam negara tetangga. Yang paling banyak populasinya budaknya budak Yahudi. Nggak berdaya untuk melepaskan diri dari perbudakan Mesir. Nah, seperti kita, siapa kita? Nggak ada di sini yang super kudus, super suci. Kita semua nggak berdaya dibelenggu atau diperbudak dosa. Nah, tapi kita harus punya pemikiran seperti umat Israel yang berseru-seru kepada Tuhan, bebaskan kami dari perbudakan ini. Tahu diperbudak tuh nggak benar. Nah, maka kepada umat yang seperti itu, Tuhan bebaskan dari perbudakan dosa. Itu kehendak Tuhan. Nah, kalau kita jadi orang Israel zaman dulu ya, diperbudak oleh Mesir, kita kan nggak bisa ngelawan Mesir. Tapi Tuhan kan lepaskan dari perbudakan. Tinggal ngapain? Tinggal nurut aja. Ya, ketika waktunya Tuhan tiba, ketika instruksi Tuhan diberikan, ya jangan tunda-tunda, ikuti. Instruksi demi instruksi demi instruksi, sehingga akhirnya terlepas dari perbudakan Mesir. Bisa kan? Karena Tuhan. Tapi harus ikuti instruksinya. Nah, seperti itulah di akhir zaman Tuhan kasih instruksi, Tuhan kasih tuntunan agar kita keluar. Tinggal kita percaya, kita tahu ada instruksi, ada tuntunan apa aja, kita ikuti. Ya nggak bisa dong orang Israel dengan bangganya, kami mengalahkan Mesir, kami hebat. Enggak. Mereka memuji Tuhan yang melepaskan mereka dari perbudakan Mesir. Nah, jadi jangan pikir kita selama-lamanya udah aja diperbudak sama dosa. Namanya juga kita manusia, dosa terus aja nggak apa-apa. Yang penting percaya Tuhan. Itu bukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan, kita percaya Tuhan, kita dituntun Tuhan, dihancurkan, dibebaskan dari perbudakan Mesir. Nah, setelah itu dibawa masuk ke padang gurun. Next, dibawa masuk ke padang gurun, yang artinya kehidupan bergereja. Kehidupan yang berpusat pada gereja. Ya, dikatakan di Kisah 7 ayat 38, umat Israel di padang gurun ini adalah sidang jemaah Allah. Ya, kata jemaat atau jemaah ini adalah eklesia, gereja. Nah, dibebaskan, diselamatkan dari Mesir, simbol dari dunia yang berdosa. Upah dosa adalah maut. Ya, Tuhan Yesus mati buat saudara dan saya, buat kita, supaya kita dibebaskan dari dosa, dari maut. Lalu apa? Next. Terus ngapain berikutnya? Hidup semaunya. Yang penting percaya Yesus. Enggak. Kita disuruh masuk ke padang gurun. Di padang gurun, Tuhan menuntun umat Israel ada tujuan, bukan kurang kerjaan. Karena ada 3 jalan dari Mesir ke tanah Kanaan. Tuhan nggak pakai 3 jalan yang dibuat oleh manusia. Tuhan malah suruh umat Israel yang harusnya ke utara malah disuruh ke selatan. Malah masuk ke padang gurun dulu. Padang gurun itu bukan jalan yang dibuat oleh manusia menuju tanah Kanaan. Ini jalan Tuhan. Satu-satunya jalan. Gak ada pilihan. Kamu mau dituntun
Tuhan ke tanah perjanjian pakai jalan aku, kata Tuhan. Nggak bisa pakai jalan manusia. Nggak bisa pakai pilihan kamu. Apa tujuannya? Diproses, dipersiapkan untuk masuk ke tanah perjanjian. Yang mana Tuhan jadi raja, Tuhan yang memerintah. Nah, masuk ke tanah Kanaan. Nah, apa tanah Kanaan? Di slide ada nanti simbol dari kerajaan sorga. Simbol dari kerajaan sorga. Jadi kita orang percaya Tuhan, umat Israel, tapi diperbudak oleh dosa. Tuhan bebaskan kita dari perbudakan dosa, Tuhan bawa kita ke padang gurun, tujuan akhirnya untuk masuk ke tanah Kanaan, simbol dari kerajaan sorga. Kerajaan sorga, ini bukan taman bermain, taman dikasih warisan, tanah yang berlimpah susu dan madunya indah, terus silahkan hidup sesuka hati. Bukan, ini adalah kerajaan. Tuhan jadi raja. Tanahnya Tuhan pilih Kanaan. Rakyatnya ya orang Israel. Ada rajanya Tuhan, memerintah dengan apa? Dengan firman. Makanya di padang gurun dikasih firman. Supaya dipersiapkan menjadi rakyat kerajaan sorga itu seperti apa. Nah kita kan dijanjikan kerajaan sorga. Kerajaan sorga itu bukan tempat yang habis mati, hidup kekal, bersenang-senang terus dengan kedagingan kita, dengan keinginan kita. Bukan. Kerajaan sorga itu adalah sebuah kerajaan. Siapa warga kerajaan sorga, warga negara kerajaan sorga itu? Adalah umat Tuhan yang menerima pemerintahan Tuhan. Tuhan memerintah kita dengan firman Tuhan yang menghidupi, yang melakukan, yang mentaati. Nah kalau bukan, maaf kata, bukan warga sorga yang seperti itu. Nah, jadi ada tujuannya. Kenapa Tuhan bawa ke padang gurun? Kenapa Tuhan suruh hidup berpusat? Itu pelatihan, ini persiapan. Persiapan umat Tuhan jadi kerajaan. Gak bisa tanpa pelatihan, terus kita bisa jadi warga negara sorga. Contoh aja, kita semua warga negara Indonesia kan, ada nggak di sini yang nggak perlu sekolah? Ya udah, nggak usah sekolah, nggak usah belajar aneh-aneh deh. Pokoknya kita hidupi aja di Indonesia ini semaunya. Nggak bisa. Kita diwajibkan, kita diharuskan, ini perintah, ini hukum. Kita harus sekolah. Supaya apa sih tujuannya? Jadi warga negara yang baik dan benar. Jadi kalau kita nggak ngerti tuntunan Tuhan yang seperti ini, maka kita pikir, aku terima kerajaan sorga. Tuhan bilang, kamu bukan kerajaan sorga. Kamu nggak benar hidupnya. Cilaka kalau kayak gitu. Celaka besar kita. Nah makanya kalau kita nggak ingat zaman dahulu kala, hati-hati kamu jatuh. Penting sekali jadinya. Nah, oke. Garis besarnya, semoga kita bisa mengerti ini. Nanti yang ada pertanyaan pasti bisa dibahas sama para mentor kece. Ya. Nah, ada begitu banyak peristiwa, tuntunan, firman, pemeliharaan Tuhan dari dari Mesir sampai tanah Kanaan. Di Mesir 430 tahun, di padang gurun 40 tahun. Setelah itu masuk ke tanah Kanaan harus menaklukkan dulu 16 tahun. Ya ini ratusan tahun sejarah yang adalah gambaran tuntunan Tuhan kepada kita ke sorga. Jadi ada banyak hal yang Tuhan sampaikan dan Tuhan kerjakan untuk umatnya zaman dulu. Untuk kita makna rohaninya ya buat kita. Nah, kembali lagi ke judul tema hari ini. Ulangan 32 ayat 7. Ulangan 32 ayat 7 adalah firman yang diberikan Tuhan
ketika umat Israel tidak lama lagi masuk ke tanah Kanaan. Ini di bagian akhir. Ini di akhir tepat sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan. Di padang gurun 40 tahun kan. Nah, ini di tahun terakhir. Jadi udah melalui 40 tahun gitu. Udah melalui 40 tahun, tanah perjanjian Kanaan udah tinggal nyebrang Sungai Yordan, udah di depan mata, udah bisa dilihat pakai mata, ya. Jadi udah tahap terakhir. By the way, padang gurun total ada 42 kemah. Dari kemah 1 ke kemah terakhir, kemah 42, itu kemah ke-42 ini sudah masuk tanah Kanaan. Gilgal ini udah ada di tanah Kanaan. Nah, kitab Ulangan diberikan sama Tuhan di kemah ke-41. Jadi kemah terakhir sebelum masuk ke tanah perjanjian. Nah, sebelum-sebelumnya seperti di padang gurun Sinai itu paling banyak dikasih firman. Ya, makanya ada kitab Keluaran, ada kitab Imamat, ada kitab Bilangan. Itu Tuhan kasih di padang gurun Sinai kan. Dan seterusnya. Nah, lalu nggak berhenti sampai situ. Terakhir sebelum masuk tanah Kanaan, dikasih kitab Ulangan. Nah, jadi apa hubungannya dengan aku kok ini sejarahnya makin detail ya, makin ngantuk rasanya. Nggak boleh kayak gitu. Ini ada hubungannya dengan kita karena tanah Kanaan adalah simbol kerajaan sorga. Sebelum masuk tanah perjanjian simbol kerajaan sorga, Tuhan kasih firman terakhir untuk mereka saat itu, yaitu kitab Ulangan. Jadi kitab Ulangan untuk umat Tuhan saat itu adalah firman terakhir sebelum masuk ke tanah perjanjian. Fungsinya apa? Ingetin lagi, mempersiapkan, memberi petunjuk, memberi instruksi. Kalian kan mau dianugerahkan, diwariskan tanah perjanjian, kalian ini mau jadi warga negara sorga, kerajaan sorga. Nah, ini buku panduannya. Buku panduannya. Jadi kalian dengarkan ini, pelajari ini, lakukan baik-baik, maka janji Tuhan digenapi sepenuhnya. Kalian mau diberkati di tanah perjanjian. Nah, sebelum masuk, ikuti dulu instruksinya, aturannya. Ya. Nah, kemah ke-41 adalah tempat di mana kitab Ulangan diberikan. Nama kemah ke-41 ini Moab. Moab artinya dari Bapa. Dari Bapa. Ya, firman yang disampaikan Bapa. Ya, ini memiliki makna rohani untuk kita hari ini. Bapa kita adalah Allah Bapa. Ya, firman dari Allah Bapa. Nah, sekarang siapa sih yang masih belum ngerti-ngerti bahwa sekarang ini kita sedang hidup di zaman akhir? Zaman akhir itu apa karakteristiknya? Kiamat. Zaman akhir apa karakteristiknya? Kesengsaraan besar. Zaman akhir apa karakteristiknya? Masa-masa yang sukar. Nah, secara rohani dari waktunya Tuhan yang dicatat di Alkitab, kita ini nggak jauh beda sama orang Israel yang saat itu hendak masuk ke tanah Kanaan. Ya. Hari yang mana kita sedang hidupi, tahun yang mana sedang kita hidupi ini, nggak lama lagi ini akan tiba saatnya zaman akan selesai, maksudnya akhir zaman, kiamat, dan kita harus masuk ke tanah perjanjian, kerajaan sorga. Nah, jadi situasinya ini mirip dengan kita. Kalau kita betul-betul dituntun Tuhan, kita harusnya menerima kitab Ulangan di akhir zaman ini. Ya. Firman terakhir yang disampaikan melalui Musa ini
oleh umat kudus di hari akhir dinyanyikan, ya. Dinyanyikan oleh 144.000 simbol dari umat kudus, umat sejati di akhir zaman. Nah, kita langsung lihat ayatnya, Wahyu 14 ayat 3. Wahyu 14 ayat 3. Ya, boleh baca supaya yakin, ya. Mau baca di tempat masing-masing. 1, 2, 3. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan Dan di depan boleh dimute, boleh dimute, kumpulan tua-tua itu boleh dimute. Kita baca ini untuk kita, ya. Kalau nggak nanti suaranya jadi kayak perang dunia. Wahyu 14 ayat 3, mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka yang dimaksud 144.000 nyanyi nyanyian baru, ya. Ayat firman ini dikasih untuk kita yang hidup di akhir zaman, bukan ini entah kapan ayat ini berlakunya, 1.000 tahun lagi kayak 100.000 tahun, atau bukan di dunia ini gitu. Ini ayat dikasih untuk kita. Kita kan ada di dunia, ya. Mereka menyanyikan 144.000 menyanyikan suatu nyanyian baru. Tidak ada yang bisa mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 yang telah ditebus dari bumi itu. Jadi kalau betul-betul kita mau menggenapi firman Tuhan sebagai umat kudus di akhir zaman yang benar, kita harus nyanyiin nyanyian baru ini. Nyanyian baru ini apa? Kita akan baca Wahyu 15 ayat 3 dalam keadaan mute, ya, jangan di unmute. Wahyu 15 ayat 3, 1, 2, 3. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba, bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah, yang maha kuasa, adil dan benar, segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Oke. Mereka menyanyikan nyanyian baru. Nyanyian baru ini adalah nyanyian Musa. Apa itu nyanyian Musa? Nyanyian Musa ini adalah Ulangan pasal 32. Jadi kalau kita buka Ulangan pasal 32, ini apa sih? Temanya apa sih? Temanya adalah nyanyian Musa. Ulangan pasal 32, inti dari kitab Ulangan. Inti dari kitab Ulangan. Jadi sebelum masuk ke sorga di hari akhir, di akhir zaman, Tuhan berikan nyanyian baru, nyanyian Musa kepada 144.000. Nah, 144.000 yang menerima nyanyian Musa ini, dia bisa menyanyikan. Artinya dia mengerti, dia hafal, dia tahu dengan baik, dan dia serukan ini, dia sampaikan ini. Bukan cuma sekedar nyanyi karena pelajaran nyanyi di sekolah, ngapalin, habis itu udah lupa lagi liriknya. Menyanyikan nyanyian ini tuh menerima, mengetahui, mengerti, bahkan hafal. Nah, intisari dari kitab Ulangan adalah Ulangan pasal 32. Intisari dari kitab Ulangan pasal 32 ini ada di ayat 7. Ada di ayat 7. Nah, jadi waktu kita mengerti apa itu Ulangan 32 ayat 7, inilah jawaban dari nyanyian Musa. Inilah jawaban dari nyanyian baru. Ingatlah kepada zaman dahulu kala. Perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu.
tanyakan kepada ayahmu, maka ia memberitahukannya kepadamu, kepada para tua-tuamu, maka mereka mengatakannya kepadamu. Jadi Tuhan kasih 3 perintah di sini. Satu, ingat zaman dahulu kala, kan kita udah lihat salah satu contoh kan, betapa pentingnya mengingat zaman dahulu kala. 2, perhatikan tahun-tahun keturunan yang lalu. 3, tanya kepada ayah dan tua-tua. Apa ini? Ini adalah perintah Tuhan di akhir zaman. Kenapa ini bisa tiba-tiba muncul di Wahyu, di kitab Wahyu, pasal 14, pasal 15? Karena yang tadi Rasul Paulus bilang, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan peringatan untuk kita yang hidup, di mana kita sedang hidup di zaman akhir telah tiba. Jadi instruksi yang sama Tuhan kasih lagi buat kita. Nyanyian Musa. Apa itu nyanyian Musa? Ya ada artinya. Artinya, ingat zaman dahulu kala. Alkitab zaman dahulu kala. Ya 10 sesi ini kita hanya bahas tentang zaman dahulu kala, yaitu hanya bahas tentang Alkitab. Bukan yang lain. Karena ini penting untuk kita di hari akhir. Bahkan kita harus memperhatikan keturunan-keturunan yang lalu. Beserta tahun-tahunnya. Diperhatikan. Karena ada pesan yang begitu penting. Yang begitu dalam. Ya, bukan hanya untuk pengetahuan kita, tapi untuk kita hidupi supaya kita tidak jatuh, supaya kita tidak gugur. Ya, contoh, gimana kalau kita nggak tahu bahwa kita ini adalah Israel rohani yang dibebaskan dari Mesir, perjalanan padang gurun diproses sedemikian rupa 40 tahun, terus masuk ke tanah perjanjian, terus syaratnya bagaimana, instruksinya seperti apa. Bahaya, kalau kita nggak tahu ini. Nah, ini harus kita pelajari satu-satu dengan baik, dengan detail. Ya, kayak kita belajar SD 1, SD 2, SD 3, 4, 5, 6, kelas 7, kelas 8, kelas 12. Kita nggak komplain tuh belajar apa materi-materi ilmu pengetahuan sekuler dunia ini. Kita merasa ini penting. Kenapa harus belajar sampai sedetil ini? Pernah nggak saudara berkata itu ke guru? Ngapain sih harus belajar sedetil ini? Cukuplah 1+1 perkalian bagi udah gitu. Enggak kan? Kita ngerti bahwa ini penting. Ya ini jauh lebih penting daripada itu. Jauh lebih penting. Jadi jangan pernah bilang, enggak juga nggak apa-apa gitu. Lucu ya kalau ngomong gitu. Kok hal-hal jasmani dipentingkan? Hal-hal jasmani levelnya lebih penting dibanding hal-hal rohani. Ya bukan artinya saudara nggak usah sekolah. Harus sekolah. Cuman ini lebih penting lagi. Makanya amanat agung Tuhan Yesus, jadikan semua bangsa murid. Ya belajar. Kalau nggak ngerti kita harus jadi murid, ya kita akan komplain. Buat apa belajar sedalam ini? Buat apa mengingat zaman bahula? Ya, zaman dahulu kala. Zaman kuno. Ya, kuno lu. Nggak boleh gitu. Terhadap firman Tuhan, kita harus mendalami ini dengan baik. Nah, kita akan akhiri dalam 5 menit lagi ya, pelajarannya. Jadi 5 menit sampai mana ya udah selesai sampai situ. Lanjut. Next. Ulangan 32 ayat 7, nyanyian Musa. Yang pertama perintahnya, ingatlah kepada zaman dahulu kala. Pertama, ini berbentuk perintah ya. Tuhan kasih perintah. Ingetin, ingatlah zaman dahulu kala. Mencangkup permulaan zaman. Dari permulaan zaman. Mulai dari penciptaan, Tuhan menciptakan manusia pertama Adam, keturunan-keturunan Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalalel, Yared, dan seterusnya. Ya, semua
kisah zaman dahulu kala, keturunan-keturunan, ingat itu, ingat, jangan lupakan. Ya. Peristiwa-peristiwa yang dicatat di Alkitab mulai dari awal, ingatlah itu. Zaman dahulu kala, itu maksudnya. Kalau bahasa Ibraninya, Yom Olam. Ya. Ada di PowerPoint, Yom Olam. Artinya zaman dulu, waktu yang panjang, masa depan, kekekalan. Ya. Ini berbeda. Ini bukan berbicara mengenai zaman dulu yang nggak ada hubungannya sama di Alkitab ya. Ya kalau kisah zaman dulu, tahu nggak cu, nenek itu, kakek itu dulu giginya banyak, sekarang gigi tinggal dua karena begitu. Nah oke, itu cerita zaman dulu nenek kakek kita, bagaimana nenek kita ketemu kakek, ya di 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 mana di stasiun kereta dan sebagainya. Bukan bukan itu. Zaman dahulu yang dimaksud adalah zaman dahulu di Alkitab. Nah, zaman dahulu di Alkitab, ingatlah zaman dahulu kala Tuhan bilang ini adalah masa depan. Kalau bahasa aslinya ini adalah masa depan. Ini adalah kekekalan. Ini adalah kekekalan. Kenapa saya harus belajar cerita-cerita kuno di Alkitab? Ini masa depan. Ini kekekalan. Penting kan kita belajar Alkitab dari bahasa asli. Kalau enggak ya zaman dahulu kok disuruh ingat sih, nggak nyambung ih. Gitu. Karena di zaman dahulu ini mengandung firman Tuhan, janji Tuhan yang begitu banyak, dan setiap firman dan janji Tuhan yang begitu banyak yang disampaikan mulai dari permulaan zaman dahulu kala ini berlaku untuk selama-lamanya, dan ini sifatnya kekal. Tidak ada masa kadaluarsa. Ya. Karena kita pikir ini sudah kadaluarsa, makanya kita nggak mau. Siapa di sini yang mau dikasih makanan kadaluarsa udah 1000 tahun gitu? Ya jadi pajangan di museum, bagus, mahal nilai, tapi nggak mau dimakan sama kita. Karena kita anggap udah kadaluarsa sih, jadi kita males belajarnya. Tapi ini adalah firman yang kekal, jadi berlaku selama-lamanya. Firman Tuhan, mulai dari perjanjian lama. Ya, dikatakan di referensi ayatnya ada, boleh dicatat. Sekarang saya bacakan 2 Timotius 3 ayat 15. 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Nah, kitab suci di sini itu perjanjian lama loh. Perjanjian baru belum dicetak saat itu. Ya. Kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu, kan kepadaku, dan menuntun aku kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ya, siapa bilang perjanjian lama penting nggak penting? Ya, boleh sih teman, kalau enggak juga kagak apa-apa. Ini memberikan kita hikmat. Ini menuntun kita kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Sangat penting. Sampai-sampai Tuhan kasih perintah. Ingatlah kepada zaman dahulu kala untuk kita di akhir zaman ini. Mana ayatnya? Itu tadi di kitab Wahyu 14. Menyanyikan nyanyian baru. Wahyu 14 ayat 3 kan. Nyanyian baru ini, nyanyian Musa. Jadi ini seperti kode. Kita di akhir zaman suruh nyanyi nyanyian baru deh. Apa sih isi nyanyian baru ini? Begitu selidik punya selidik. Ini ternyata nyanyian Musa ya. Apa isinya? Kode rahasianya apa itu? Ingatlah zaman dahulu kala. Ya. Jadi sebelum kita masuk ke tanah perjanjian kerajaan sorga, di akhir zaman, ada satu perintah khusus. Ingatlah kepada zaman dahulu kala. Kata ingat, bahasa Ibraninya zakar, yang artinya mengingat dengan sungguh-sungguh, mengenang, mempertimbangkan dengan dalam. Ya, ingat dengan sungguh-sungguh. Mengenang, mempertimbangkan dengan dalam. Ini sesuatu yang gak lupa dalam hidup, karena ini saking pentingnya. Sampai aku kenang nih di pikiranku.
dan ini menjadi inspirasi hidupku. Pertimbangkan dengan dalam. Jadi waktu kita ingetin zaman dahulu kalau di Alkitab, waktu kita menjalani hidup, kita pakai peristiwa itu. Tuhan maunya apa? Seperti apa? Nah, kita pakai itu. Kisah zaman dahulu kala ini. Sebagai hal yang penting untuk kita lakukan berdasarkan firman zaman dahulu kala ini. Ya. Nah, perintah ingatlah zaman dahulu kala, apa di balik ini pada akhirnya? Tuhan sedang menaruh firman-Nya ke pikiran dan menuliskan firman-Nya ke hati setiap orang percaya. Ya. Ayat terakhir untuk sesi hari ini, kita akan lihat ayat terakhir. Ibrani 8 ayat 10. Baca ya sama-sama. Ibrani 8 ayat 10. 1, 2, 3. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Kalian akan kujadikan umatku. Ini perjanjiannya, ini tandanya, ini karakteristiknya umatku. Ketika hukumku aku taruh di akal budi atau di otak atau di pikiran, aku taruh hukumku. Aku tulis di hati hukum Tuhan, firman Tuhan. Nah, itu tandanya umat Tuhan yang sejati itu seperti apa. Nah, jadi sesi ini sampai sini. Sebentar kita akan berdoa, lalu kita akan foto bersama sambil buka kamera untuk dokumentasi dan kenang-kenangan. Setelah itu, kita akan lanjut masuk ke sesi sharing bersama para mentor masing-masing. Ya, tolong semuanya jangan leave dulu. Ya. Sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih banyak Bapak untuk firman Tuhan siang hari ini ya Bapak. Biarlah Bapak ini dapat membangunkan kehidupan iman rohani kami yang ngantuk, yang tertidur bahkan. Biarlah Bapak kami dapat disadarkan, terbangun dan berjaga-jaga. Begitu banyak tuntunan, pesan, firman Tuhan, nubuatan yang Kau karuniakan kepada kami. Bahkan Kau sudah karuniakan, namun kami sampai saat ini mengabaikannya. Tanpa kami sadari kami tenggelam ke dalam dunia. Tanpa kami sadari kami terjebak ke dalam rutinitas duniawi. Tanpa kami sadari kami dibelenggu, diperbudak oleh mesir dunia dosa. Bapak tolong lepaskan kami, hancurkan setiap belenggu hal-hal dari setiap aspek kehidupan kami yang tidak berkenan, yang bukan jalan Tuhan. Kiranya kami dapat dilepaskan sepenuhnya dan kami dapat hanya mengikuti setiap waktu hari-hari kami bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan firman-Mu yang memberikan instruksi yang sangat jelas, yang sangat akurat, dan ini adalah jalan yang terbaik yang Kau karuniakan kepada kami. Kisah zaman dahulu kala di Alkitab adalah kisah kami semua. Adalah jalan tuntunan Tuhan di akhir zaman ini. Tolong bantu kami ya Bapak, agar kami dapat mengingatnya dengan dalam. Sungguh-sungguh merenungkannya dalam hati kami. Dapat diukir di hati kami. Ditaruh di pikiran kami. Sehingga kami dapat menjadi umat Tuhan yang sejati, warga negara sorga yang sejati. Bapak berkati seluruh rangkaian acara sesi hari ini ya Bapak. Kiranya kasih karunia Tuhan yang berlimpah dicurahkan kepada kami semua. Kami panjatkan seluruh doa ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita mau berikan tepuk tangan pujian untuk Tuhan kita.